Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya, kelas 2B. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, semangat, ceria ya, dan selalu berprestasi walaupun di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini di video yang kedua, Bu Emi ingin sedikit membahas tentang materi yang kemarin. Nah, mungkin ada beberapa yang merasa kebingungan tentang jam. Nah, oke, Bu Emi akan menjelaskan lagi. Jam itu kegunaannya untuk apa, Nak? Ya, untuk mengetahui waktu ya, waktu untuk kita melakukan kegiatan atau kita melihat suasananya, ini jam berapa ya kok sudah siang, atau kita misalnya mau berkegiatan, misalnya kita mau TPA-nya jam 4 sore misalnya, kalian bisa melihat jam ya, karena jam itu penting, sangat dibutuhkan oleh kita semuanya ya, tentunya yang beraktivitas ya. Oke, jam dinding itu memiliki angka 1 sampai 12 ya, kemarin sudah kami jelaskan angka 1 sampai 12. Nah, dalam jam dinding itu terdapat 3 jarum ya. Pertama, yang jarumnya selalu berputar ya. Jarum yang berputar itu menentukan detik ya, menentukan detik. Terus untuk yang jarum panjang itu menentukan menit. Yang jarum panjang sendiri itu menentukan menit, yang tidak berputar ya berputar. Yang berputar kan ada 1. Nah, yang panjang berputar kan 1, sama yang panjang tok. Nah, panjang tok berputarnya pelan-pelan. Kalau yang satunya tadi yang detik itu kan berputar setiap 1, 2, 3, 4, 5, putar lagi. Nah, kalau udah sampai angka 12, nanti yang jarum panjang yang satunya itu bergeser pelan-pelan. Tuh 1, nanti geser lagi, lama-lama akan menggeser yang pendek juga ya. Jadi 3 jarum itu sangat berkaitan, berhubungan ya. Kalau yang satu rusak ya nggak bisa ya, harus semuanya harus benar-benar normal jarumnya supaya bisa kita lihat yang waktu yang tepat ya. Oke, jadi yang berputar terus tadi jarum untuk menunjukkan satuan detik. Kemudian yang panjang yang satunya itu untuk menit ya, untuk menit. Kemudian yang pendek itu jarum yang menunjukkan jam ya. Oke, kemarin sudah BMI sampaikan bahwa 1 jam itu terdiri dari 60 menit. 1 hari itu terdiri dari 24 jam. Kok bisa 24 jam? Tapi kok angkanya hanya sampai 12. Nah, itu hanya cara membacanya saja. Jadi kemarin itu kan dari 1 ini di buku, kalian bisa lihat di buku nih ya. Bemi nggak bawa kertas yang kemarin, sekarang kalian lihat yang di buku saja nggak apa-apa. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 12 ya. Nah, yang 12 ini kalau cara membacanya sampai 24 jam, berarti angka 1 ini berarti dibaca angka 13 ya, kalau sudah melewati angka 12 ya. Sampai terakhir kembali ke 12 itu 24. Kalau 24 itu pukul 24 berarti tengah malam ya. Tengah malam, mau berganti hari ya, mau berganti hari. Oke. Nah, untuk yang kalian pelajari itu
masih yang sederhana ya, belum sampai ke 24 jam, belum sampai cara membacanya 24 belum sampai cara membacanya pukul 24 ya, baru sampai pukul 12 ya. Kalau kalian mau belajar lagi ini 13, 14 itu nggak apa-apa, lebih baik lagi ya. Nah ini yang sederhana baru sampai 12, pukul 12. Nah di bukumu ada itu contoh-contohnya. Ada yang A ini pukul berapa, yang A ini? Ayo. Pukul 6. Yang B pukul 7 ya. Yang C pukul 11 ya. Ini cara membacanya hanya sampai angka sampai jam 12 ya. Tapi kalau mau sampai pukul 24 juga boleh ya. Tapi jangan sampai kita salah ini ya, salah menentukan ini jamnya ini jam 13 malam ya. Kalau jam 13 itu masih siang ya. Kalau malam itu ketika matahari sudah terbenam, gelap, nah itu berarti malam ya. Kalau yang dari angka 1 pun, misalnya angka 1 kalian lihat di pagi hari itu namanya dini hari. Dini hari itu sebelum subuh ya. Kemudian nanti subuh itu biasanya jam berapa? Jam 4, jam 5 ya. Kemudian pagi ya, pagi. Terus nanti siang, terus ada sore, ada petang. Kalau petang itu maghrib ya, jadi pergantian sore ke malam itu namanya petang. Itu cara membaca untuk awasan saja ya. Nanti kita belajarnya sederhana saja, yang menentukannya hanya sampai pukul 12 ya. Ini hanya untuk awasan saja. Kemudian yang tadi kan sudah petang terus malam. Jadi setelah petang itu kemudian berganti malam. Gitu nggih? Oke. Nah, ada yang merasa kesulitan dalam memahami jam? Ada? Semoga tidak ya. Ini kita masih sederhana belajarnya. Jadi kalian coba berlatih. Silahkan dibuka halaman 6. Yang ini halaman 6. Halaman 6 ada ayo berlatih. Ya, ini ada gambar jam ya. Kalian bisa melihat gambar jam di situ untuk menjawab latihan yang ada di sini. Contohnya, belum kasih contoh ya. Jarum nomor 1. Jarum jam pendek menunjuk angka 8. Jarum jam panjang menunjuk angka 12. Dibaca? Pukul 08.00 atau pukul 8. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau jarum panjangnya pas di angka 12 berarti itu jamnya pas, tidak lebih berapa menit atau berapa detik. Jadi pas ya. Contohnya yang nomor 1 ini jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Ini berarti pukul 08.00 atau 8 ya. Silahkan, tapi menulisnya 08.00 ya. 08.00. Sekarang kalian coba lanjutkan untuk latihannya sampai nomor 10 ya. Oke, coba. Silahkan boleh langsung di buku paket ya. Kita latihan saja ya. Coba boleh langsung di buku paket. Oke, BMI tunggu ya. Sudah? Oke. Kita bahas langsung ya. Nanti BMI kasih waktu mengerjakan, kemudian BMI bahas ya. Seperti itu selanjutnya. Tadi yang nomor 1 pukul 8 atau 08.00 ya. Nah, yang nomor 2 jarum jam pendek menuju angka 10.
nomor 2. Lihat nomor 2. Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjang di angka 12. Menunjukkan pukul berapa tadi? Sudah dijawab? Pukul 10.00. 10.00 ya. Mudah ya. 10.00. Oke. Nomor 3. Yuk, silahkan dikerjakan nomor 3. Nanti Bu Emi bahas bareng-bareng ya. Jarum jam pendek menunjuk angka. Ayo coba diisi nih. Jarum jam pendek menunjuk angka berapa ini, dilihat jarum jam pendeknya. Coba dilihat di buku masing-masing. Yang pendek menunjuk angka berapa itu? Yang panjang menunjuk angka berapa? Dilihat. Oke, diisi. Sudah? Nah, berarti dibaca pukul berapa ini? 02.00. 02.00 ya, atau pukul 2. Tulisannya 02.00. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Nomor 4. Jarum jam pendek menunjuk angka 9. Jarum jam panjang menunjuk angka, dilihat gambarnya. Angka 12 ya, ditulis angka 12. Dibaca pukul 9 ya. Kalian isi aja titik-titiknya, yang masih kosong itu diisi. Kemudian nomor 5. Jarum jam pendek menunjuk angka. Ayo yang pendek angka berapa ini yang nomor 5? Angka berapa? Ya, betul. Angka 4. Ya, kalian isi. Jarum jam pendek menunjuk angka 4. Jarum jam panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul berapa? Pukul 4 atau ditulis 04.00 ya. Pukul 4 atau 04.00. Oke. Nomor 6. Jarum jam pendek menunjuk angka 1. Jarum jam panjang menunjuk angka, dilihat angka berapa ini? Nomor 6. 12. Dibaca pukul berapa jadinya? 1 atau ditulis 01.00. Oke, mudah ya. Mudah. Oke, sekarang nomor 7. Jarum jam pendek menunjuk angka berapa? Dilihat yang pendek angka berapa di sini? Dilihat jamnya. Ternyata di situ jarum yang pendek ini ditunjukkan oleh anak panah di sini ya. Ini ada 1 garis tapi ada anak panahnya 2. Yang satu pendek, yang satu panjang. Yang pendek itu menunjukkan jarum jam pendek. Kalau yang panjang menunjukkan jarum jam panjang. Berarti jarum jam pendek menunjuk angka berapa di sini? 12. Oke. Jarum jam panjang menunjuk angka 12 juga. Nah, dibaca pukul 12. Oke. Atau nulisnya gimana? 12.00. Itu kalau angka ya. Kalau misalnya dibaca dengan kalimat atau dengan kata, langsung ke sebutan angkanya saja. Misalnya 12 berarti 12. Kalau angkanya ditulis berarti 12 berarti 12 atau 12.00 ya. Itu kalau menulis angkanya harus benar nulisnya. Tapi kalau nulisnya pakai bacaannya ya, bacaan angkanya itu langsung ke bacaan angkanya saja 12. Jadi tidak usah ditulis
0 titik. Nah, itu enggak, langsung aja pukul 12, pukul 7 ya. Tapi kalau ditulis angkanya, ditulis sesuai penulisan waktu ya, angka untuk waktu. Oke. Selanjutnya nomor 8. Jarum jam pendek menunjuk angka berapa ini? Yang pendek menunjuk angka berapa? Ayo. Ya, 3. Yang panjang menunjuk angka 12. Berarti dibaca pukul 3. Ya, dibaca pukul 3 atau ditulis. Tulisnya gimana? 03.00. 03.00 ya. Selanjutnya nomor 9. Jarum jam pendek menunjuk angka 5 ya, nomor 9. Jarum jam panjang menunjuk angka 12. Berarti menunjukkan pukul 5 atau ditulis 05.00. 05.00. Oke. Nomor 10. Jarum jam pendek menunjuk angka. Yang pendek menunjukkan angka berapa ini? Yang nomor 10. Pukul 7. Yang panjang menunjukkan pukul 12. Nah, berarti ini menunjukkan pukul 7 atau ditulis 07.00 atau 07.00. Oke. Sampai sini masih ada yang merasa kebingungan? Ada yang merasa kesulitan? Mudah membaca jamnya? Mudah? Oke. Kalau mudah, nanti silahkan kalian lihat jam dindingmu. Kalau mau melakukan sesuatu dilihat. Oh, ini sekarang sudah jam 3. Oh, jam 1. Supaya kalian terbiasa membaca jam dinding. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke coba. Ya, ini menentukan huruf kapital. Huruf kapital itu apa, yo? Huruf besar. Ya, huruf kapital itu huruf besar. Kemarin sudah Bemi sampaikan waktu di kelas, huruf kapital itu digunakan untuk apa saja? Penulisan nama orang, untuk awalan nama orang yang besar ya, kan huruf kapital kan huruf besar. Berarti misalnya kalau menuliskan nama Cinta, berarti C-nya besar ya. Oke, contohnya seperti itu. Selain nama, juga untuk sebagai awalan nama hari. Kalau tadi nama orang, nama hari, bulan itu menggunakan awalan kapital ya. Terus untuk nama tempat, nama daerah, provinsi itu juga huruf kapital. Kemudian untuk nama. Nah, selain nama kita, nama orang, juga ada untuk Tuhan. Nah, nama kata ganti Tuhan. Nah, Tuhan itu T-nya besar ya. Jadi untuk Tuhan, kalau Tuhan kita siapa? Allah. Berarti Allah itu A-nya besar ya. Itu kalian bisa buka halaman 9 ya sambil disimak. Oke, halaman 9 sudah dibuka? Ya, oke. Menuliskan kata menggunakan kata ganti Tuhan. Nah, kalau kita Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu kalau disingkat SWT.
WT itu juga harus besar nulisnya ya. Oke. Itu ada contoh kata ganti Tuhan yang sering kita gunakan, yang sering kita dengarkan ya, kita lihat di buku, di Al-Quran, di pelajaran Al-Islam ya, dimanapun lah, ini udah tidak asing. Contohnya nomor 1, Yang Maha Esa, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Yang kedua, Yang Maha Pengasih, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya besar ya. Yang Maha Penyayang, Y-nya besar, M-nya besar, P-nya besar ya. Karena itu adalah kata ganti Tuhan ya. Yang Maha Besar ya, Yang Maha Besar itu digabung ya penulisannya. Y-nya besar dan M-nya besar. Yang Maha Kuasa, Y-nya besar, M-nya besar. Yang Maha Suci, Y-nya besar, M-nya besar. Yang Maha Melihat, Y-nya besar, M-nya besar, M-nya besar. Ya, itu kalian bisa lihat contohnya di halaman 9. Yang Maha Sempurna, Y-nya besar, M-nya besar, S-nya besar. Yang Maha Mengetahui, Y-nya besar, M-nya besar, M-nya besar ya. Yang Maha Mendengar, Y-nya besar, M-nya besar, M-nya besar. Nah, itu harus kalian perhatikan ketika kalian menulis kata ganti Tuhan ya. Nah, kemarin seringlah masih banyak yang lupa menuliskan atau menggunakan huruf kapital dengan baik. Contohnya menuliskan nama masih menggunakan hurufnya kecil semua. Jadi mulailah latihan ya dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital untuk penulisan nama orang, nama atau kata ganti Tuhan, nama hari, nama bulan, nama tempat atau suatu daerah ya. Yogyakarta itu ditulisnya Y-nya besar ya. Oke. Kemudian selain penggunaan untuk nama-nama tadi, juga untuk mengawali kalimat ya. Awalan kalimat itu diawali dengan huruf kapital ya. Terus diakhiri dengan titik. Jangan lupa. Setelah titik nanti diawali lagi untuk kalimat selanjutnya diawali dengan huruf kapital ya. Dan begitu seterusnya. Jadi jangan lupa ya menuliskan huruf kapital yang tepat, yang benar. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, kan ini ya videonya satu arah ya. Jadi kalian gak bisa tanya, mungkin nek mau tanya bisa WA ke Bu Emi aja. Atau mungkin kalian juga mau kirim video, tapi durasinya jangan panjang-panjang ya, soalnya nanti Bu Emi nggak bisa downloadnya, takutnya nanti kuotanya nggak ada. Oke, itu ya. Terus nah, tekanan nada, silakan halaman 11 nih dilihat. Kemarin kalian juga sudah belajar tekanan nada ya. Ini masih sama seperti kemarin, tekanan nada ya. Oke. Ada Pak Bentang ya, jadi Bu Emi kaget. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mungkin kalau ingin ditanyakan seperti tadi ya, boleh WA Bu Emi atau kirim video Bu Emi atau voice ke Bu Emi juga boleh ya. Kalau Bu Emi ada kuotanya nanti Bu Emi jawab ya. Kalau nggak ada ya nanti dimaklumi ya. Oke. Nanti dijawab ketika ada kuotanya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk hari ini, untuk video yang kedua ini. Semoga kalian tetap selalu bersemangat, jaga kesehatan, patuh terhadap orang tua di rumah ya, jangan ngeyel.
sholatnya jangan lupa ya. Kalau waktunya ada mengerjakan tugas ya dikerjakan ya. Jangan ya, kasihan orang tuamu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendampingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.